Yang pertama, pada sebuah perpustakaan yang memiliki ruangan yang luas dan koleksi yang sangat banyak, layanan pendidikan pemakai sangat dibutuhkan terutama untuk A. Menghindari kebingungan pemakai dalam menggunakan layanan perpustakaan. B. Meringankan kerja pustakawan. C. Meningkatkan citra perpustakaan. Atau D. Meningkatkan keterpakaian koleksi perpustakaan. Nah, kita ambil kata kuncinya ya teman-teman. Perpustakaan memiliki ruangan yang luas dan koleksi yang sangat banyak. Layanan pendidikan pemakai sangat dibutuhkan terutama untuk layanan pendidikan pemakai ini bertujuan untuk apa? Untuk perpustakaan yang memiliki ruang yang luas dan koleksi yang sangat banyak. Apakah menghindari kebingungan pemakai dalam menggunakan layanan perpustakaan? Meringankan kerja pustakawan ini tidak ya. Bisa juga cuma kurang tepat. Meningkatkan citra perpustakaan ini juga kurang tepat. Meningkatkan keterpakaian koleksi perpustakaan ini hampir, tapi yang paling benar adalah yang A ya teman-teman. Menghindari kebingungan pemakai dalam menggunakan layanan perpustakaan karena disebutkan di sebuah perpustakaan yang memiliki ruangan yang luas dan koleksi yang sangat banyak. Nah, untuk layanan pendidikan pemakai ini gunanya untuk menghindari kebingungan pemakai dalam menggunakan layanan perpustakaan. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya di soal nomor 2. Tujuan utama dari kegiatan pendidikan pemakai adalah A. Agar koleksi perpustakaan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. B. Agar pemakai mengenal perpustakaan lebih dekat. C. Agar pemakai perpustakaan dapat memanfaatkan semua bentuk sarana dan layanan perpustakaan dengan mudah dan efektif. D. Agar citra perpustakaan menjadi semakin baik di mata masyarakat. Baik, tujuan utama dari kegiatan pendidikan pemakai. Ini sama seperti yang tadi, seperti nomor 1. Koleksi perpustakaan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ini bisa juga agar pemakai perpustakaan lebih dekat, kurang tepat. Agar pemakai perpustakaan dapat memanfaatkan semua bentuk sarana dan layanan dengan mudah dan efektif. Ini yang paling tepat ya. Agar citra perpustakaan ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya di nomor 3. Program pendidikan pemakai yang berfokus pada tujuan agar para peserta mengetahui keberadaan perpustakaan dan layanan-layanan yang tersedia, serta memungkinkan peserta belajar mengenai pemanfaatan perpustakaan secara umum adalah orientasi perpustakaan, pengajaran perpustakaan, pengajaran bibliografi, atau D. Instruksi perpustakaan. Program pendidikan pemakai yang berfokus pada tujuan agar peserta mengetahui keberadaan perpustakaan dan layanan-layanan. Nah, ini kata kuncinya. Para peserta mengetahui keberadaan perpustakaan dan layanan-layanan. Nah, itu ada di bagian ini, orientasi perpustakaan. Jadi jawabannya adalah yang A. Karena baru pengenalan pada gedungnya sama layanan tersedia di dalam perpustakaan tersebut. Selanjutnya di nomor 4, teknik membaca yang dilakukan sebagai tahap persiapan sebelum kita membaca suatu buku secara terinci adalah membaca secara global untuk mencari suatu hal yang penting, untuk belajar, atau dengan sikap kritis. Ini teknik membaca yang dia sebagai tahap persiapan, jadi tahap paling awal ya teman-teman. Kata kuncinya di ini, tahap persiapan sebelum kita membaca. Ini yang paling utama adalah secara global, dibaca semuanya. Kalau yang ini secara sikap kritis ini sudah mulai tahap akhir, yaitu bagian penelitian. Jawabannya ada A. Baik teman-teman, di sini nanti akan kita bahas ada 16 soal. Sekaligus teman-teman yang pengen melihat soal-soal ataupun belajar soal yang lainnya, teman-teman bisa langsung mencari ke beranda kita di channel tim dokumentasi. Di situ sudah ada banyak juga latihan-latihan soal terkait soal SKB ataupun P3K bidang perpustakaan. Ada juga tentang materi-materi yang sudah kita share banyak sekali tentang ilmu perpustakaan, tentang layanan, terus referensi ataupun dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan. Baik teman-teman,
Semoga apa yang kita berikan bisa selalu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan juga selamat datang bagi teman-teman di luar dari perpustakaan yang notabene-nya bukan dari jurusan ilmu perpustakaan. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dan selamat belajar bersama dengan kita. Semoga dengan materi-materi yang kita berikan bisa selalu membantu ataupun setidaknya bisa memberikan ilmu pengetahuan baru untuk teman-teman semuanya. Jadi lebih tahu tentang seluk-beluk perpustakaan. Baik, kita lanjutkan di nomor 5. Berikut ini adalah pihak-pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas terwujudnya minat, kebiasaan, dan budaya baca masyarakat, kecuali A. Orang tua keluarga, guru pendidikan atau sekolah, penerbit buku, pengelola perpustakaan. Ingat, kecuali, ada kata kecuali. Pihak-pihak yang secara langsung bertanggung jawab atas terwujudnya minat, kebiasaan, dan budaya membaca. Yang bertanggung jawab secara langsung ya. Orang tua jelas, terus sekolah juga jelas, penerbit buku, pengelola perpustakaan nih ya, yang tidak penerbit buku. Jawabannya adalah yang C ya. Ingat, yang langsung bertanggung jawab, kata kuncinya. Oke, selanjutnya di nomor 6. Membaca adalah kunci keberhasilan belajar karena A. Merupakan tugas wajib para pelajar. B. Membaca adalah titik awal bagi seseorang menuju kemandirian. C. Dengan banyak membaca, maka seseorang dapat memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas, sehingga menjadi pintar dan menguasai ilmu pengetahuan. Atau D. Dengan membaca, maka kita tidak akan bosan untuk selalu menimba ilmu pengetahuan. Nah, jawabannya hampir sama semua dan hampir semuanya ini benar, cuma kita cari yang paling tepat dan paling benar ya teman-teman. Membaca adalah kunci keberhasilan belajar karena dengan banyak membaca, maka seseorang dapat memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas sehingga menjadi pintar dan menguasai ilmu pengetahuan. Ini yang paling tepat. Jawabannya adalah yang C. Baik, selanjutnya kita lanjut di nomor 7. Teknik membaca yang benar-benar harus dikuasai oleh seseorang pengajar agar dapat membimbing penulisan skripsi atau tesis mahasiswa adalah membaca, mencari arah secara global dengan sikap kritis, atau D untuk belajar. Baik, kata kuncinya adalah penulisan skripsi atau tesis. Nah, ini sudah merujuk ke sikap yang kritis. Jadi jawabannya sudah pasti adalah yang C ya teman-teman. Baik, di nomor 8. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam mengembangkan minat baca seseorang atau kelompok masyarakat tertentu adalah sebagai berikut. Kecuali, ingat ada kata kecualinya. Dimulai sejak usia dini, diadakannya kegiatan berbagai jenis lomba pada Hari Kemerdekaan RI, dilakukan secara terus-menerus dan bertahap, atau D. Disediakan sumber bacaan yang memadai. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam mengembangkan minat baca seseorang ataupun kelompok. Kata kuncinya mengembangkan minat baca seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Kecuali, jadi kita ambil yang kurang benar. Dimulai sejak usia dini jelas, dilakukan secara terus-menerus jelas, disediakan sumber bacaan yang memadai juga jelas. Yang kurang tepat adalah yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya di nomor 9. Daftar dokumen atau literatur yang pernah diterbitkan disebut A. Katalog induk majalah, B. Direktori, C. Bibliografi, D. Indeks. Daftar dokumen atau literatur yang pernah diterbitkan. Nah, ini jelas jawabannya adalah bibliografi ya teman-teman. Ini kumpulan dokumen atau literatur yang pernah diterbitkan. Jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 10, jika suatu bibliografi berisi terbitan-terbitan pada suatu negara, maka bibliografi ini termasuk bibliografi A. Historis, B. Nasional, C. Subjek, atau D. Niaga. Ingat, kata kuncinya adalah terbitan pada suatu negara. Membahas tentang suatu negara berarti otomatis jawabannya adalah bibliografi nasional ya teman-teman. Jawabannya adalah B. Baik teman-teman, teman-teman juga bisa menuliskan nanti betul ataupun salahnya di kolom komentar. Bisa juga teman-teman chat di kolom komentar terkait jawaban yang kami berikan ataupun pembahasan yang kami berikan. Jika memang terdapat
kekeliruan ataupun butuh pembetulan, teman-teman bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman. Ataupun teman-teman juga bisa request mau dikasih materi tentang apa, silahkan komentar saja, nanti insya Allah akan kita buatkan ya. Selanjutnya di nomor 11, literatur tersier merupakan yang sudah diubah sebanyak 3 kali dari literatur primer. Menurut Anda, dari beberapa jenis dokumen di bawah ini, manakah yang merupakan literatur tersier? A. Direktori, B. Majalah ilmiah, C. Almanak, atau D. Indeks? Jawabannya adalah direktori, yang A. Nomor 12. Literatur sekunder merupakan modifikasi dari literatur primer dengan susunan baru untuk maksud tertentu. Berikut ini yang merupakan literatur sekunder adalah literatur sekunder, teman-teman. Kata kuncinya ini. Ini disertasi sekunder, paten sekunder, standar sekunder. Jawabannya adalah yang A. Koleksi non-fiksi ya, teman-teman. Baik, selanjutnya nomor 13. Layanan perpustakaan yang efektif yaitu layanan yang dapat memenuhi keinginan pemakai dalam hal berikut ini, kecuali penyediaan informasi yang sesuai dengan keinginan pemakai, B. Sikap dan perilaku petugas yang penuh perhatian, ramah, bersifat membimbing dan menguasai masalah, C. Tidak ada peraturan dan tata tertib perpustakaan, atau D. Adanya fasilitas dan kemudahan dalam menggunakan fasilitas serta sumber informasi di perpustakaan. Kata kuncinya, jangan lupa kecuali layanan perpustakaan yang efektif. Nah, yang efektif ini mana? Jadi kita ambil yang salah ya teman-teman. Penyediaan informasinya sesuai dengan keinginan pemakai perpustakaan, jelas. Sikap dan perilaku yang petugas yang penuh perhatian, ramah, ini juga iya. Tidak ada peraturan dan tata tertib perpustakaan, ini bukan. Adanya fasilitas dan kemudahan dalam menggunakan fasilitas serta sumber informasi di perpustakaan, ini iya. Jadi karena kecuali jawabannya adalah yang C. Selanjutnya di nomor 14. Upaya organisasi dalam memberikan pelayanan terbaik yang dapat memuaskan pemakai secara optimal dapat dikatakan sebagai layanan A. Reference, B. Sirkulasi, C. Prima, atau D. Pemakai. Kata kuncinya adalah dapat memuaskan pemakai secara optimal. Ini adalah layanan prima. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya di nomor 15. Fungsi layanan perpustakaan pada intinya adalah sebagai jembatan antara bahan pustaka yang disediakan dengan petugas yang membutuhkannya, B. Bahan pustaka yang disediakan dengan pemakai yang membutuhkannya, C. Petugas perpustakaan dengan pemakai perpustakaan, D. Pemakai dengan pemakai perpustakaan lainnya. Fungsi layanan perpustakaan, jembatan antara, kita bahas satu persatu. Bahan pustaka yang disediakan dengan petugas yang membutuhkannya. Ini harusnya bukan petugas ya, jadi salah. Bahan pustaka yang disediakan dengan pemakai yang membutuhkannya. Nah ini ya. Petugas perpustakaan dengan pemakai perpustakaan, bukan petugasnya ya teman-teman. Pemakai dengan pemakai ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Bahan pustaka dengan pemakai yang membutuhkannya. Selanjutnya di soal nomor terakhir 16. Kunci keberhasilan layanan perpustakaan terletak pada kepuasan A. Manajer, B. Petugas sirkulasi, C. Pemakai, atau D. Kepala perpustakaan. Keberhasilan layanan perpustakaan. Jelas jawabannya adalah yang pemakai ya teman-teman. Karena yang dilayani adalah pemakai perpustakaan, jawaban adalah C. Baik teman-teman, itulah 16 soal-soal yang sering keluar dalam SKB perpustakaan ataupun P3K perpustakaan. Ini sebagai persiapan kita untuk menyambut seleksi ASN P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Semoga teman-teman yang kemarin belum berhasil ataupun masih harus berjuang lagi untuk tahap ini, semoga di tahun ini bisa terwujud apa yang dicita-citakan ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sehingga kita selalu bisa berkembang dan bisa selalu memberikan manfaat kepada teman-teman semua.
Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.